Selamat datang di video baru yang akan membahas dua ruangan utama untuk kerja di bangunan studio ini. Jadi, jadi di studio ini kan ada dua ruangan utama ya. Ruangan syuting yang sebelah sana yang ada rig lighting di atas itu. Sama ada dua setup meja kerja, ada sofa juga di ujungnya. Dan ini ruangan untuk editing, ada dua setup meja kerja juga. Dan ada bunk bed, sofa, sama extra storage juga. Dan bunk bed inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Semoga sih ya kalian punya ide untuk ruangan 3x3 meter yang dipakai untuk istirahat sama kerja juga. Sebelumnya bunk bed ini tuh nggak ada, jadi inilah furnitur paling baru di ruangan ini. Dari awal kita tempatin barang-barang di sini tuh adalah barang-barang bekas studio yang lama yang udah pernah kita bahas juga, kayak meja ini, meja itu. Karena memang fungsi ruangan itu untuk editing aja, jadi jarang banget ke shoot, jarang banget masuk frame dalam video yang kita buat. Jadi ya udahlah, kita setup seadanya aja. Selain untuk editing video, di ruangan itu juga untuk main game. Jadi itu adalah PC yang memang pertama kali kita build untuk ngejalanin YouTube ini. Tapi sekarang juga akhirnya jarang kepake karena lebih sering pakai Mac Mini M4 Pro. Selain untuk kerja dan main game, juga kita kepingin dalam satu ruangan itu harus ada sofa atau tempat istirahat sejenak gitu ya. Kalau kita lagi capek kerja, termasuk di ruang sebelah juga, ruang syuting itu ada sofa. Di luar depan juga ada sofa. Jadi kalau mau resting itu gampang ya. Nggak harus di kursi kerja. Istirahat sih sebenarnya di sini tuh bisa duduk-duduk, bisa juga tiduran karena memang sofa ini bisa ditarik, bisa dibuka untuk jadi kasur, tapi tidak seenak kasur tentunya karena tipis. Dulu ini juga gue pakai ya di studio lama untuk gue tidur, tapi sekarang gue tidak tidur di sini lagi. Terus secara penggunaan juga agak repot kalau mau tidur, kita harus buka dulu sofanya, setup dulu, baru kita bisa tiduran di sini. Tapi masalahnya memang di bangunan itu tidak ada kasur sama sekali sebelumnya. Jadi memang kita butuh satu kasur, tapi ruangannya nggak ada lagi. Kalau kita mau bikin kasur di ruangan ini, kasur yang bawah gitu, jadi pertama makan space. Terus kalau ditaruh kasur di sini, otomatis sofanya harus keluar. Yang dimana kalau misalnya kita mau duduk, masa duduknya di kasur gitu kan kayak nggak nyaman ya, enakan di sofa. Jadi tercetuslah dua solusi. Pertama itu mezanin, dan kedua bunk bed. Gue udah coba cari referensi soal mezanin lah ya, secara biayanya, terus secara penampakan kalau ruangan ini ada mezanin. Sebagai konteks, ini ruangan 3,3 x 3,3 meter, atasnya itu 3,2 meter, jadi secara ceiling sebenarnya udah cukup tinggi untuk dibikinin mezanin. Tapi ya setelah gue research, ya ada pro and kontranya lah ya. Tapi yang jelas dari dua solusi ini tuh bisa menjawab permasalahan yang sebelumnya. Jadi area bawahnya itu masih bisa dipakai. Jadi sofa itu nggak perlu kita take out keluar. So untuk space itu nggak berkurang, justru bertambah ya space-nya. Pro dan kontra dari dua opsi mezanin sama bunk bed ini, ya pertama soal space-nya, tentu mezanin itu akan jauh lebih besar karena kita juga bisa custom ya. Gue berencana pakai mezanin itu di ukuran 3 meter ke sana, terus 120 ke sini. Tingginya itu mau dibikin sekitar 180 cm. Terus gue juga bisa kasih opsi ukuran kasur yang lebih gede kan, berarti kalau lebar 120 ya, jadi gue bisa pakai kasur 120. Sementara kalau pakai bunk bed udah default kayak gini aja. Ukuran panjang di sini 2 meter, lebar ke sininya 0,9 meter atau 90 x 200 cm lah ya. Terus waktu pengerjaan juga tentu akan lebih takes time mezanin karena orangnya harus datang survei dulu, terus diukur-ukur dulu, habis itu dielas pengerjaan dan segala macem. Plus juga ya ruangan ini nanti nggak bisa kepake untuk edit pastinya, harus di take outin. Jadi secara waktu itu butuh lebih banyak ya. Sementara kalau bunk bed beli udah jadi kayak gini, tinggal rakit, selesai deh gitu. Yang ketiga soal status daripada kepemilikan si studio ini, ya ini kita sewa kan ya. Ketika nanti masa sewanya udah habis, kalau pakai mezanin ya kita nggak bisa copotin mezanin secara mudah gitu, nggak bisa dibawa langsung. Sementara kalau bunk bed ini kita bisa pretelin dikit-dikit, terus kita pindahin, akan lebih gampang. Dan keempat tentunya biaya. Soal mezanin itu kalau gua searching, mereka kebanyakan vendornya harus ada minimal payment ya, di sekitaran 5-7 juta. Dan memang ukuran yang tadi gue sebutin itu roughly segitulah untuk habisin biaya 5-7 juta. Sementara bunk bed yang gue beli ini 2,3 juta. Ya memang secara ukuran yang dibuat di mezanin itu lebih gede ya, makanya harga juga lebih mahal. Sementara bunk bed ya ukurannya segini aja, kayak harganya juga lebih murah. Kenapa gue pilih yang ini? Karena ini tuh nggak ada ekstra kasur di bawahnya lagi, jadi emang kasur di atas doang, di bawahnya itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau keperluan lain, dan sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan di awal. Yang jadi permasalahan adalah
Tingginya ini cuma di 145 cm aja. Jadi kita nggak bisa berdiri di bawah bunk bed ini. Terus setelah beli bunk bed ini, hal yang harus kita beli juga adalah kasurnya, karena kasurnya itu nggak dapet. Sebenarnya di IKEA itu ada jual paket sama kasurnya, tapi ya gue putusin untuk beli di online aja, beli di luar. Ini gue nyari-nyari review, dapatlah merek ini, merek Zinus namanya. Dan jujur gue highly recommend untuk beli kasur ini. Harga 1 jutaan dan ini enak banget sih ya. Gue bukan expertise kasur, tapi gue nyaman banget tidur di sini. Ini tuh pakai memory foam, jadi bukan yang langsung kempes gitu ya. Jadi tetap ada kayak ngejaga badan kita, dan enaknya kalau misalnya gue tidur di sisi sini, sisi sananya itu nggak keangkat, jadi tetap on point ya. Jadi nggak goyang-goyang gitu, kasurnya enak banget. Dan ya ini bukan spring bed. Gue tidak merekomendasikan juga. Setelah gue research itu, kalau lu pakai spring bed di bunk bed, itu akan mengurangi bobot maksimal yang ditopang sama si bunk bednya. Karena kan dia ada bobot maksimal nih 100 kilo untuk orang yang naik di atas, untuk orang yang tidur. Jadi kalau misalnya pakai spring bed, itu kan beratnya lebih berat dibanding yang foam. Dan ini tebelnya di 20 cm, sebenarnya rekomendasinya itu di 15 cm. Tadi emang gue pengen cari yang 15, tapi 15 nggak ada, jadi 20. Tapi ternyata masih aman juga kok. Nah ini yang gue suka banget dari setelah punya bunk bed ini. Walaupun ini bunk bed kasur ya, yang bisa ditidurin, tapi kita tetap punya area yang berbeda antara area istirahat sama area kerja. Jadi ya kita tetap bisa membedakan kapan kita harus kerja, kapan kita harus tiduran di kasur. Jadi nggak dikit-dikit rebahan, dikit-dikit tiduran. Idealnya memang ruang kerja sama ruang istirahat itu harus terpisah supaya kita tetap fokus di kegiatan tersebut. Mau kerja aja, istirahat aja. Tapi kalau kondisinya terbatas, nggak punya ruangan lagi, ya mungkin ini bisa jadi solusi ya menurut gue, supaya tetap ada pembeda areanya. Nah kayak gini untuk full layout dari ruangannya. Jadi kalau gue mau duduk di sofa ya tinggal gini aja. Nah sebelum kita pindahin kayak gini, kita udah pasang bunk bed juga, sebenarnya belum kita pindahin tuh si posisi mejanya. Yang bikin akhirnya rasanya sempit banget. Setelah kita ukur, kebetulan banget memang space sisanya itu sekitar 130 cm, jadi pas banget untuk meja ukuran 120 cm. Yang kita harus ubah kemarin itu adalah posisi nakas ini, kita switch ya sama nakas yang putih untuk taruh PC-nya. Nah sebenarnya ini PC juga agak gantung, beruntungnya memang fitnya itu masuk banget, masih bisa napak semuanya, cuman bagian casingnya itu agak gantung ya, dan di belakang juga. Atasnya ada pegboard, bawahnya juga ada tempat untuk naruh-naruh kardus yang nggak kepake gitu ya. Sama masih bisa taruh lampu, terus taruh keyboard juga. Nah untuk penampakan mejanya seperti inilah. Kemarin sebenarnya udah kita bahas pas lagi nge-review si speaker Audivo PAS 5B ini. Ini kita pakai monitor 27 inch 4K 165 Hz dari Cooler Master GP27U. Lampunya di sini pakai light bar. Cocok banget ya. Menurut gue ini adalah penggunaan light bar yang paling pas kondisinya, karena memang di pojokan kita nggak bisa taruh lagi yang namanya floor lamp. Jadi pencahayaannya harus pakai light bar atau pakai lampu yang dibor ke tembok gitu sih ya. Tapi kan repot ya. Itu kita pakai light bar dari Rexus yang ada remote-nya, jadi kalau mau nyalain gampang aja, nggak perlu ditekan-tekan light bar-nya. Ya so far kita pakai light bar itu udah lama dan masih aman-aman aja, nggak ada masalah sama si monitornya. Terus ada mikrofon Tone Max pakai armnya punya Streamplify, ada di pojok sana. Untuk peripheral lainnya, ini yang bikin gue semangat juga untuk pakai setup ini lagi. Jadi ini setup bukan dipakai sama Aksa doang dan bukan sama Nina doang, tapi gue juga pakai kalau misalnya gue bisa selesai kerja, sebelum tidur gue main game dulu di sini untuk refreshing, karena lagi nyobain dua peripheral ini dan gue jujur nyaman banget. Keyboard sama mouse-nya punya Logitech. Keyboardnya ini pakai Logitech Pro X TKL Rapid dan mouse-nya pakai Logitech Pro X2. Sebelumnya itu kan gue pakai yang Superlight 2C dan ada juga di sana. Dan ternyata setelah gue coba ini yang Pro X2 ini, jujur ya, dia punya klik, dia punya switch itu another level sih. Enak banget. Dia pakai teknologi namanya Haptic Inductive Trigger System. Jadi sebenarnya itu kayak rapid trigger di keyboard tapi ada di mouse. Kalau kalian install di aplikasi G-Hub-nya si Logitech, itu kita bisa atur actuation point-nya. Kita bisa adjust mau seberapa dalam, mau seberapa pendek, itu bisa banget. Dan dia kasih kayak haptic feedback ketika kita udah nyampe di actuation point-nya. Jadi feel-nya itu kayak bener-bener pakai switch mouse konvensional gitu. Tapi sebenarnya kalau ini dalam kondisi mati ya mouse-nya, kita pencet-pencet gitu tuh nggak kerasa apa-apa. Jadi kayak touchpad di laptop sekarang gitu. Dan ini jadi mouse dengan klik tercepat dalam 1 menit ya. Jadi kalau kalian emang suka spam klik atau kalian butuh klik yang cepet banget responnya,
menurut gue ini akan cocok banget sih. Ini adalah fitur di mouse pertama kali yang pernah gue coba, jadi ya gue sangat excited untuk cobainnya. Cara bobot mouse ini bukan mouse paling ringan tentunya, dan bukan mouse dengan shape terbaru juga, karena memang pakai shape yang udah-udah gitu, shape-nya super light. Tapi memang secara klik mouse ini tuh jujur impresif banget. Ini gue combine juga sama mousepad yang gue pakai, punyanya Logitech juga yang udah support sama wireless charging. Jadi ini ya makin cocok, karena menurut gue sih ya harusnya dengan teknologi dia yang ada rapid triggernya, secara konsumsi daya itu akan lebih boros ya dibanding switch konvensional ya. So dikombinasiin sama mousepad kayak gini sih akan pas banget gitu. Dan kalau kalian butuh performance banget juga, dia wirelessnya udah sampai 8000 Hz polling rate. Jadi kayak gitulah untuk keseluruhan layout ada di ruangan ini, terutama di setup ini yang memang kita coba ubah ya kemarin. Dan untuk di setup yang ini, setup meja kayu yang pakai Mac Mini M4 Pro sih nggak ada perubahan sama sekali ya. Setelah ada bunk bed ini masuk ya dia udah begini aja, karena menurut kita ya memang ini yang udah jadi permanen setup di sini, nggak akan kita pindah-pindahin lagi. Ini setup yang dipakai untuk editing semua di sini. Jadi kalau misalnya lagi loadnya gede banget baru dioper ke sana. Tapi kalau misalnya lagi santai aja ya biasanya Aksa atau Nino yang pakai di sini. Next stepnya ya mungkin sound panel ini akan kita pindahin ke sana. Kemarin udah diukur juga, ngepas banget. Nanti dinding ini mungkin akan diisi sama sesuatu hal, tapi kita belum tahu, belum ada rencana juga mau diapain lagi. Yang jelas gue bisa share mungkin ke kalian soal pengalaman gue bikin ruangan ini, ruangan yang mungkin bisa dicontoh sama kalian ketika kalian punya ruangan untuk tidur sama ruangan untuk kerja juga, tapi pengen ada spot istirahatnya juga, dan jadi nggak gampang dikit-dikit tidur ke kasur, jadi tetap ada pembatas antara area istirahat sama area kerja. Jadilah seperti ini. Dan mungkin kalau misalnya kalian punya satu setup meja kerja aja, misalnya layoutnya dilihatnya kayak gini doang nih, mungkin di bagian sini kalian bisa pakai lagi untuk sesuatu hal yang lain, kayak misalnya meja rias, wardrobe gitu bisa. Karena di sini kan nggak butuh wardrobe, jadi ya dipakein setup meja kerja satu lagi gitu. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian dan kondisi kalian tuh seperti apa. Semoga ini videonya bisa membantu kalian dan menjadi inspirasi serta menghibur kalian. Semua barang-barang yang udah gue jelasin gue taruh di description box, sama bisa cek di tag produk juga ya. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.